hadir membawa informasi, solusi, dan inspirasi untuk hidup sehat di era modern. Dari pola makan, olahraga, kesehatan mental, sampai kebiasaan sehari-hari yang sering kita anggap sepele. Kesehatan masyarakat mulai dari kita, dari sekarang, dari hal kecil. Dengarkan Indonesia Sehat, karena generasi kuat tercipta dari generasi yang peduli pada kesehatannya. Hadir setiap Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, jangan lewatkan Indonesia Sehat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Alvina Damayanti. Dan saya Ega Duyanti. Hadir menemani Anda di Palembang siang ini. Dan rangkaian acara sudah kami siapkan dalam Palembang siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan sesaat lagi kami akan menghadirkan dialog Palembang Sehat. Dan seperti biasa kita akan ngobrol santai mengenai dunia kesehatan yang tentunya bermanfaat untuk menambah wawasan. Dan juga pendengar, di tengah kesibukan sehari-hari, kesehatan jiwa seringkali jadi hal yang kurang mendapat perhatian. Padahal sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Dan siang ini kita sudah kedatangan narasumber, tentunya ahli di bidangnya nih. Betul sekali, dan telah hadir bersama kita Dr. Leman. Dan untuk spesialis kedokteran jiwa yang akan berdiskusi bersama dalam program Indonesia Sehat hari ini. Dokter, hari ini gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dokter ya. Oke dokter, mungkin bisa sapa dulu pendengar Pro 1 RRI Palembang. Oke dokter, dan hari ini di Indonesia Sehat kita akan membahas mengenai post power syndrome. Dokter, mungkin untuk memudahkan para pendengar Pro 1 ini, sebenarnya apa sih dokter post power syndrome itu sendiri? Sebenarnya post power syndrome sendiri itu bukan suatu penyakit, tapi lebih ke suatu kondisi, di mana suatu kondisi seseorang yang punya rutinitas sebelumnya, punya jabatan sebelumnya, tiba-tiba dia harus mengakhiri semua itu, dan dia tidak siap untuk menerima perubahan yang tiba-tiba karena mungkin tidak dipersiapkan. Misalnya orang yang punya jabatan, orang yang punya pekerjaan yang rutin, terutama yang memang punya jabatan tertentu, punya kesibukan yang rutin, itu tiba-tiba dia kehilangan itu semua dalam waktu yang singkat. Jadi dia tidak siap menghadapinya itu tadi. Oke dokter. Dan juga sebenarnya kondisi ini biasanya muncul pada orang yang baru pensiun atau kehilangan jabatan posisi penting atau bagaimana? Iya, bisa dua-duanya. Bisa dia pensiun atau mungkin kehilangan jabatan juga dia bisa. Terutama memang yang tadinya sibuk, yang tadinya mungkin serba dia kondisi ini biasanya disiapkan semua, sehingga perubahan-perubahan yang terjadi. Kalau sebenarnya sih ada orang yang nggak sadar nih dok, kalau mereka itu sedang mengalami fase ini. Kira-kira nih dok, faktor apa yang membuat orang tuh jadi lebih rentan untuk mengalami post power syndrome ini dok? Iya, biasanya memang orang-orang yang dengan jabatan tertentu yang tidak mempersiapkan diri dengan baik, terus kemudian yang selama ini selalu mungkin lebih mau dihormatin dan semua serba lebih ke sifat bossinya. Mungkin bossy artinya dia menganggap dirinya punya posisi, kedudukan, punya sesuatu yang punya power. Dan kalau ngelihat dari faktor-faktor tersebut nih dok, apakah tiap orang ini punya resiko yang berbeda-beda ya dok? Atau tanda-tanda yang muncul ini bisa berbeda tergantung orangnya begitu? Iya, pasti berbeda-beda antara satu orang dengan yang lain. Ada yang mungkin menganggap jabatan itu hanya sebagai suatu amanah, rutinitas dan sebagainya, sehingga dia tidak terlalu masalah dengan ada atau tidak ada jabatan tersebut gitu.
Oke dokter, dan juga perbedaan post-power syndrome atau stres depresi ini biasanya orang-orang tuh perbedaannya gimana dok? Biar manusia ataupun masyarakat nih tidak self-diagnose sendiri. Iya, kalau kita lihat gejala-gejala post-power syndrome memang salah satunya dia bisa mengarah ke gangguan kecemasan, gangguan depresi itu tapi disebabkan oleh suatu kondisi tertentu, yang kondisi yang kita sebutkan tadi, dia pensiun, dia kehilangan rutinitas sebelumnya, dia kehilangan jabatan yang sebelumnya dia punya, dia kehilangan suatu kedudukan yang membuat dia punya rasa percaya diri yang baik, itu kehilangan semua, itu bisa mengganggu secara psikologis, bahkan juga mengganggu secara fisiknya gitu. Nah kalau yang depresi atau kecemasan yang lain, ya sebenarnya kalau orang depresi atau kecemasan itu kan kita mesti cari tahu apa sih penyebabnya. Nah salah satu penyebabnya adalah kehilangan jabatan atau yang disebut dengan post-power syndrome. Ini bisa menyebabkan efek lanjutannya itu jadi depresi atau jadi gangguan kecemasan gitu. Oke dokter, dan kalau melihat faktor-faktor tersebut tentu tiap orang juga punya resiko yang berbeda-beda dan dok ya? Ya pasti berbeda-beda. Ada yang siap, ada yang nggak siap untuk kehilangan rutinitas, kehilangan jabatan, kehilangan sebelumnya gitu. Oke, dan biasanya apa aja sih dok tanda-tanda yang muncul setelah problem itu sendiri? Gangguan psikologis misalnya ada gangguan tidur, gangguan emosi, orangnya lebih banyak uring-uringan, ya kemudian karena dia mungkin biasanya rutin, aktif, tiap hari masuk kantor, banyak anak buah yang bisa diperintah segala macam. Sekarang tiba-tiba semua sendiri, harus ngerjain sendiri semua. Nggak banyak orang-orang yang mungkin selama ini berinteraksi sama dia, sehingga itu menimbulkan ruang yang rasanya hampa dan sepi dia. Terus ada juga rasa percaya diri yang berkurang, karena tadi mungkin dia punya power, punya jabatan, dan itu membuat rasa bangga diri dia saat dia punya jabatan. Nah begitu kehilangan itu, dia merasa kayak tidak berguna gitu dengan kehidupan dia gitu. Terus kemudian secara finansial juga, secara finansial dia akan kehilangan, mungkin selama ini dia dengan jabatan yang ada dia mempunyai finansial yang baik gitu kan. Nah begitu kehilangan itu juga mungkin dengan kehilangan finansial juga akan membuat pukulan bagi yang bersangkutan. Nah keluhan fisik bisa gangguan tidur, bisa mungkin dia jadi sering sakit kepala dan gangguan asam lambung atau gangguan MA seperti itu, jadi bisa mempengaruhi keluhan. Semua mungkin dalam kondisi yang normal gitu. Begitulah kira-kira gejala-gejala yang mungkin timbul pada post-power syndrome tadi. Oke, jadi post-power syndrome ini spesifik ke jabatan pekerjaan aja nggak sih dok? Atau misal nih seorang ibu, dia kehilangan momen dia jadi ibu karena anaknya udah dewasa gitu, dan dia mengalami tanda-tanda yang seperti dokter sebutkan tadi. Apakah itu bisa termasuk post-power syndrome juga nggak sih dok? Iya, kalau itu kita nggak bilang post-power syndrome, tapi lebih kayak mungkin kondisi depresi yang dipicu oleh situasi tertentu, situasi kehilangan interaksi dengan anak-anak, ya kan. Jadi lebih ke post-power syndrome memang lebih ke posisi tertentu yang dia jalanin, makanya power, dibilang power itu kan berarti suatu kekuatan yang dia punya sebelumnya dengan kondisi perubahan situasi yang dimana misalnya kehilangan pekerjaan atau mungkin kehilangan jabatan atau pensiun, sehingga timbullah kehilangan power tadi, sehingga begitu kehilangan power tadi mungkin baru timbul gejala-gejala yang ada tadi gitu. Jadi mungkin agak sedikit berbeda dengan kondisi di mana ibu-ibu yang Melihat anak-anaknya anaknya sudah mandiri gitu. gitu kan. Itu lebih kayak mungkin lebih kehilangan interaksi dengan anak-anaknya, atau mungkin anak-anak yang sudah punya kemandirian yang sehingga ibunya juga merasa lebih kesepian aja, misalnya seperti itu. Oke.
Dan juga untuk post power syndrome ini sendiri, kalau misalnya tidak ditangani dokter, dalam jangka panjangnya nanti bisa sejauh apa sih dok, baik secara psikologis maupun hubungan keluarga? Iya, itu bisa menjadi faktor resiko atau kerentanan terhadap beberapa kondisi baik penyakit fisik ataupun penyakit mentalnya. Misalnya dalam fisik karena ada keluhan-keluhan seperti gangguan tidur, gangguan sakit kepala, itu akan juga memperparah misalnya dia kondisi penyakit-penyakit darah tinggi atau kencing manis. Kalau misalnya itu tidak dikelola dengan baik, akan jadi risiko yang lebih besar untuk gangguan-gangguan tadi. Kemudian untuk psikologisnya bisa jadi timbul gangguan kecemasan, gangguan depresi, bahkan mungkin memicu gangguan-gangguan sampai ke arah demensia, kepikunan, karena mungkin karena ya tadi interaksi sosial yang berkurang, terus pengabaian terhadap kesehatan, itu juga bisa menyebabkan resiko terjadinya mudah jadi kepikunan dari post power syndrome tadi gitu. Oke dokter. Dan juga peran keluarga ataupun orang terdekat dalam membantu seseorang yang sedang mengalami post power syndrome ini apa dok? Ya, peran keluarga sangat penting. Peran keluarga di mana keluarga membangun interaksi yang lebih intens dengan yang bersangkutan, menyiapkan waktu untuk mendengarkan. Biasanya orang post power syndrome itu kan mungkin lebih banyak menceritakan tentang kehebatan-kehebatan dia di masa dia masih menjabat, di masa dia masih punya power tadi, punya kedudukan tadi, sehingga dia lebih banyak cerita. Jadi keluarga lebih banyak bisa mendengarkan, berinteraksi, ya kan, terus mungkin menyusun rencana-rencana kegiatan bersama keluarga untuk mengisi kekosongan waktu setelah dia pensiun atau setelah dia tidak lagi menjabat, sehingga waktu itu lebih terisi sehingga si yang bersangkutan tidak merasa kosong, hampa seperti itu. Jadi peran keluarga sama orang terdekat itu sangat membantu dok ya dalam menghadapi post power syndrome ini sendiri. Iya, sangat membantu. Oke. Gitu. Tapi kira-kira kapan sih dok kita sebagai keluarga melihat yang mengalami post power syndrome ini kira-kira sudah membutuhkan penanganan nih dok? Iya, apabila gejala-gejala misalnya gejala kecemasan, gejala kehampaan, terus kemudian emosi yang labil, terus gangguan penarikan diri dan gangguan-gangguan perilakunya tadi sudah berlangsung lebih dari 2 minggu dan dengan pendekatan-pendekatan ke yang bersangkutan tidak menghasilkan perbaikan-perbaikan, ya mungkin sebaiknya dikonsulkan ke ahlinya untuk penanganan lebih lanjut gitu. Dan juga dokter, hal apa yang sebaiknya tidak dilakukan kita sebagai keluarga saat menghadapi kondisi ini? Iya, biasanya memang menghadapi orang-orang seperti ini adalah harus lebih sabar. Nah, kalau misalnya kita reaktif, mungkin ini juga tidak baik bagi yang bersangkutan, akan semakin membuat dia lebih tertekan. Reaktif dalam arti kita bilang ke yang bersangkutan untuk mungkin tidak memikirkan itu lagi, misalnya gitu kan, terus berargumen dengan yang bersangkutan tentang apa yang dia sampaikan, itu juga akan membuat dia merasa tidak dihargain lagi gitu. Jadi lebih baik mendengarkan, kemudian tidak menyepelekan apa yang dia sampaikan, terus kemudian menyuruh dia untuk ya sudah pensiun aja, tidak melakukan apa-apa, sementara dia masih merasa bahwa ada sesuatu yang dia bisa lakukan, ingin lakukan. Nah, sebaiknya keluarga mungkin memikirkan atau memfasilitasi kegiatan-kegiatan apa yang kira-kira masih bisa dilakukan oleh yang bersangkutan. Misalnya memberikan ruang untuk kegiatan sosial, ruang untuk berusaha di bidang yang lain yang masih memungkinkan, sehingga yang bersangkutan tetap aktif dalam masa pensiun atau tetap aktif dalam masa-masa dia tidak bekerja lagi dalam satu instansi atau kedudukan tertentu gitu. Oke dokter, berarti kita sebagai keluarga ini sebenarnya harus mengedukasi diri juga dok ya terkait bagaimana cara menghadapi orang yang dalam post power syndrome ini. Ya, keluarganya juga harus siap. Mungkin ya bukan hanya yang bersangkutan post power syndrome. Kalau keluarganya juga tidak siap dalam arti kehilangan
finansial, kehilangan mungkin kedudukan yang bersangkutan, sehingga misalnya keluarga merasa ya dulu dia anaknya pejabat A, saudaranya pejabat A, sehingga begitu si A-nya nggak jadi pejabat lagi, yang keluarganya juga harus mempersiapkan diri juga gitu. Oke dokter. Dan juga ada terapi khusus gak sih dok yang biasanya diberikan untuk kasus post power syndrome ini? Ya, pada kondisi-kondisi yang seperti masih dalam belum masuk gangguan, misalnya gangguan depresi atau gangguan kecemasan, ya itu lebih ke pendekatan dari pihak keluarga, ada orang-orang terdekat untuk memberikan ruang bagi yang bersangkutan untuk mengekspresikan diri, ya kan, aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial, keagamaan, aktif mungkin menjadi pengurus-pengurus di lingkungan, atau mungkin melakukan alih kerja. Biasanya kan misalnya usia-usia pensiun masih cukup produktif, bisa dia mungkin memikirkan usaha yang lain, dan itu sebaiknya dipersiapkan sebelum memasuki masa pensiun gitu. Jadi beberapa hal itu dapat dilakukan. Kalau sampai sudah ada gangguan seperti gangguan mental, ya sebaiknya dilakukan pengobatan untuk ke psikiater atau ke psikolog tadi. Berarti Oke. harus ada kegiatan-kegiatan Iya, yang lebih betul. positif lagi dok ya untuk dilakukan untuk mengalihkan mungkin. Ya, kegiatan yang sebaiknya memang harusnya dipersiapkan sebelum memasuki masa pensiun gitu. Oh iya. Gitu. Dan mungkin ada persiapan lain, misalnya mengurangi waktu, mengurangi kegiatan sebelum masa pensiun. Makanya mungkin kalau di perusahaan atau di kepegawaian pemerintahan itu biasanya ada yang namanya MPP, masa prapensiun. Jadi si yang bersangkutan mungkin sudah mulai dikurangin aktivitasnya, dikurangin mungkin tanggung jawabnya, sehingga yang bersangkutan sudah mulai terbiasa dengan kesibukan yang berkurang, sehingga begitu dia memasuki masa pensiun dia tidak kaget gitu kan. Tapi kalau dia misalnya jabatannya masih sibuk, hari ini masih sibuk, masih kesana kesini, tiba-tiba besok dia pensiun, terus tiba-tiba langsung besok dan seterusnya dia tidak melakukan apa-apa, itu akan sangat berasa sekali. Tapi kalau dia udah dipersiapkan mungkin mengurangi aktivitas di kantornya, sudah mulai tugas dan tanggung jawabnya sudah dikurangin, sehingga begitu dia memasuki usia pensiun atau masa pensiun tadi, dia udah siap gitu loh. Dan dia mempersiapkan juga mungkin secara finansialnya, terus kemudian rencana-rencana dia setelah pensiun harus disusun dengan baik, sehingga begitu dia memasuki pensiun dia sudah tahu dia mau ngapain aja gitu, dia mau kerja apa gitu. Kalau memang ada istilah bilang tidak ada masa pensiun dalam hidup ini gitu. Nah, bukan berarti kerja keras panjang hidup, enggak. Begitu memasukin usia-usia pensiun, dia beralih ke situasi atau pekerjaan yang tetap dia bisa lakukan untuk dia merasa tetap hidup gitu. Ya, yang pensiun hanya status kepegawaian, misalnya dia pegawai RRI misalnya, dia pensiun dari RRI, tetapi dia tidak pensiun sepenuhnya, dia bisa beralih dalam arti dia mempersiapkan ada pekerjaan lain. Ini bukan soal dia menghasilkan uang seberapa banyak, tetapi dia tetap aktif manusia untuk. Nah, itu yang harus dipersiapkan gitu. Makanya ada istilah jangan pernah pensiun. Nah, menyesuaikan dengan puan, berada lain. Kalau dia mungkin profesional, dia bisa mandiri misalnya kan. Tapi kalau dia misalnya dari pegawai, ya dia harus persiapan untuk misalnya usaha-usaha kecil, berkebun, atau mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang mungkin masih membuat dia lebih produktif. Jadi dia terus produktif sampai usia berapapun, semampu dia. Iya Oke. dokter. Kalau terapi tadi, dok, kalau misal post power syndrome ini kan membutuhkan penanganan lebih lanjut nih dok. Kira-kira terapi yang bisa diberikan oleh profesional itu yang seperti apa sih dok? Iya, mungkin yang paling ringan dengan konseling aja. Konseling dalam arti ya
membuat yang bersangkutan menceritakan apa yang dia rasakan, memberi ruang dia untuk berkeluh kesah dulu, ya kan, mendengarkan semua hal-hal yang dia sampaikan, kemudian kita baru masuk ke mempersiapkan dia bahwa dia harus bisa melihat realita yang ada dan mempersiapkan perubahan-perubahan, beradaptasi dengan perubahan-perubahan tersebut dan menjalani hidup dengan situasi yang baru, mempunyai point of view yang baru tentang kehidupan dia sekarang dan tetap optimis melihat kehidupan yang dia jalani sekarang walaupun tidak ada jabatan yang lama lagi, misalnya seperti itu. Oke dokter, dokter kita rehat sejenak, setelah ini akan kita kembali lagi dan juga pendengar untuk Anda yang ingin bertanya melalui topik hari ini, seputar topik hari ini, langsung saja bisa hubungi kami melalui line telepon 0821 7927 9090 atau bisa langsung tinggalkan pertanyaan melalui live chat YouTube Pro 1 Palembang. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Yang terjadi pada tubuh ketika stres. Aduh, ada yang gak beres nih sama aku. Produksi hormon yang berlebih bikin yang punya tubuh ini jadi diare. Jantung, kamu kok berdentang kencang banget? Kayaknya ada gangguan irama tuh sama kamu. Gak tahu nih, pencernaan otak sih mikirnya negatif mulu. Paranoidnya berlebihan. Jangan nyalahin aku dong. Aku aja sekarang jadi lemot. Yang punya tubuh nih, bawaannya stres terus. Yang paling kasihan imun tubuh tuh. Sejak kemarin si imun terlihat lemah banget. Kalau begini terus, yang punya tubuh bakal gampang terserang penyakit. Di era tatanan kehidupan baru, kita dituntut mampu mengelola stres sehingga imunitas tubuh tetap terjaga. Yuk, cukupi istirahat dan rutin berolahraga. Dan yang terpenting, tetap patuhi protokol kesehatan. Sambut tatanan kehidupan baru dengan lebih positif dan tetap produktif. Itu, musuhnya kalahin. Dit, main HP itu matanya nggak boleh deket-deket. Itu loh layarnya. Minimal 40-50 cm lah. Victory! Yes, menang. Musuhnya kalah juga. Kalau main HP, mata nggak boleh deket-deket dengan layar kan? Minimal 40-50 cm. Terus, kenapa masih deket-deket? Kamu mau? Masih muda matamu jadi rusak? Terus rabun? Maaf kak, habis gamenya seru banget. Adit sampai gak sadar kalau mata Adit sedekat itu dengan layar HP. Ya sudah, lain kali ingat-ingat lagi ya kalau main HP. Mata nggak boleh deket-deket dengan layar. Oke kak, siap. Dengan mata sehat, Anda dapat melihat dengan jelas. Ayo, jaga kesehatan mata Anda agar rutinitas sehari-hari jadi lebih nyaman. Baik pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Palembang, masih dengan kami di Palembang Sehat. Tentunya kita masih bersama Dr. Leman dan kita masih membahas mengenai post power syndrome. Dan kita saat ini akan membacakan ya pemirsa yang sudah ikut dalam kanal live chat YouTube. Iya, ini udah beberapa pertanyaan masuk di live chat YouTube kita di Pro 1 Palembang. Langsung saja kita bacakan. Ini ada pertanyaan dari Luna Love God. Katanya, pagi dokter mau tanya, kalau post power syndrome itu cuma terjadi ke orang tua aja atau bisa remaja juga? Terima kasih dokter sebelumnya. Boleh dokter, ini mau langsung dijawab atau kita kumpulkan dulu pertanyaannya? Coba satu lagi aja. Boleh. Ini ada satu lagi dari Yuhana Safitri. Izin bertanya, dok, gimana ya cara ngasih tahu ke orang yang post power syndrome ini kalau dia tuh udah nggak punya power, tapi nggak bikin dia tersinggung? Itu pertanyaan kedua dari Yuhana Safitri. Boleh dokter, silahkan dijawab. Ya, terima kasih. Pertanyaan pertama dari Luna tentang post power syndrome, apakah terjadi hanya pada orang tua saja? Jadi memang umumnya terjadi pada orang tua, karena kalau kita lihat kan memang yang punya power, yang punya jabatan cenderung pada usia-usia yang sudah matang dan memasuki
post-power syndrome itu setelah dia kehilangan itu atau setelah dia pensiun. Remaja mungkin nggak sebenarnya, ya kalau per definisi bisa-bisa saja kalau misalnya remaja itu punya status dia, misalnya seorang pemimpin OSIS misalnya gitu kan, terus kemudian kehilangan jabatan itu dan dia masih merasa dia pemimpin OSISnya misalnya, terus perilakunya masih kayak ngebosi, perilakunya mungkin lebih kayak mudah emosi kalau misalnya nggak diturutin segala macem. Ya kalau mau dibilang seperti itu bisa-bisa saja dia masuk ke dalam definisi post-power syndrome, karena perubahan-perubahan dari yang punya jabatan, punya power tertentu, dia tiba-tiba kehilangan itu dan mempengaruhi perilakunya. Tapi umumnya sih sebenarnya jarang, karena remaja-remaja itu sepertinya jarang sekali menunjukkan perilaku-perilaku yang seperti itu. Tapi kalau dilihat definisinya bisa saja pada siapa saja yang punya posisi, punya jabatan yang baik, punya pekerjaan yang baik, kehilangan itu dan dia tidak siap untuk menerima perubahan itu, ya itu bisa menimbulkan gejala-gejala atau keluhan-keluhan seperti post-power syndrome tadi gitu. Oke, berarti tidak menutup kemungkinan juga dok ya untuk remaja ataupun anak muda terkena post-power syndrome, tidak hanya orang tua dok ya? Ya, kalau per definisi dia kan kehilangan posisi suatu jabatan yang dia tidak siap untuk kehilangan itu, dan setelah dia kehilangan itu dia ada kesibukan yang luar biasa, perubahannya jadi nggak sibuk, sehingga timbul keluhan-keluhan yang seperti uring-uringan, emosian, terus kemudian kecemasan, menarik diri dan sebagainya. Nah itu baru kita bilang ada kondisi yang disebut dengan post-power syndrome. Umumnya terjadi pada orang yang tua, tapi tidak disebutkan di sini tidak bisa pada remaja gitu. Cuman kan remaja biasanya dia tidak benar-benar kehilangan, tapi dia masih mungkin pindah, nanti dapat lagi kerjaan lain atau dapat lagi posisi-posisi lain gitu. Jadi kemudian pertanyaan kedua, bagaimana menyampaikan ke yang bersangkutan kalau dia memang sudah tidak punya jabatan lagi. Memang kalau kita menyampaikan langsung mungkin yang bersangkutan akan tersinggung gitu. Jadi mungkin lebih ke mendengarkan apa yang dia sampaikan, ya kan. Kita tidak menasehatin, karena biasanya yang mereka kan punya ego yang besar, punya merasa dirinya hebat. Jadi kita lebih kayak mendengarkan dan memberikan bukan lebih kayak mengalihkan dia ke kegiatan lain, terus mungkin memberikan ruang dia untuk mengekspresikan di hal-hal lain yang dia masih punya, sehingga dia bisa lebih merasa dihargain dan dia merasa bahwa dia punya kehidupan yang hampir sama dengan yang sebelumnya gitu. Kalau kita bilang ya sudahlah bapak kan sudah pensiun, ya sudahlah sekarang bapak kan nggak ini, itu justru akan memicu mungkin kemarahan dia, karena dia merasa bahwa yang selama ini dia sangat dihormatin orang, sekarang sama keluarga sendiri aja nggak dianggap, nggak dihargain misalnya, seperti itu akan memicu emosi yang lebih tinggi atau bahkan mungkin membuat keluhan-keluhan itu makin hebat. Jadi lebih baik mungkin lebih memahamin dulu situasi itu. Memang biasanya post-power syndrome itu kalau yang mungkin bisa beresolusi dengan baik itu mungkin berjalan dalam beberapa minggu atau mungkin 1-2 bulan itu akan meredah gitu loh. Berarti kita sebagai orang yang di sekitar seorang yang lagi mengalami post-power syndrome ini juga harus pinter-pinter baca situasi dok ya, harus mengerti juga. Iya, harus mengerti juga dan lebih kayak menyiapkan waktu mendengarkan, terus mengajak dia untuk
menyiapkan waktu untuk mengajak dia kayak ayo olahraga, ayo Pak kita olahraga, kita lakukan aktivitas lain, atau mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang masih bisa dilakukan, ya kan, jadi pengurus organisasi atau apa, mengajak dia untuk seperti itu sehingga dia masih merasa dihargain gitu. Dokter, ini ada pertanyaan lain di live chat YouTube kita. Ada 2 lagi dari pendengar. Dari Nadia, katanya, dokter tips dong gimana menghadapi orang tua yang kena post power syndrome. Sering masih berasa di lingkungan kerja padahal sudah 2 tahun pensiun. Terima kasih. Ya, kalau hanya sebatas dia masih merasa dia hebat atau punya power segala macam, ya hanya didengarkan aja, terus kemudian kalau tidak mengganggu, maksudnya dalam arti dia tidak emosional, tidak memaksakan diri dan sebagainya, ya itu mungkin itu bagian dari kebanggaan masa lalu. Dia mungkin hanya menceritakan tentang kebanggaan masa lalu dia gitu. Tapi kalau dia merasa dia tetap, saya ini kepala loh, saya ini loh. Nah, ini mungkin kalau 2 tahun dia masih merasa dirinya sama dengan posisi yang lama. Kalau dia hanya menceritakan tentang pengalaman dia, bahwa dia dulu kalau jadi kepala ini jadi ini loh, saya tuh begini loh, ya itu hanya memori masa lalu dia yang ya boleh dibilang kebanggaan dia. Itulah satu-satunya kebanggaan dia yang ada sekarang ini tadi. Makanya kalau dia bisa beralih ke aktivitas lain yang menjadi kebanggaan sekarang, ya mungkin itu akan membantu. Misalnya kalau sekarang dia bisa jadi pengurus apa, misalnya pengurus yayasan apa, pengurus masjid atau apa misalnya gitu kan, sehingga ada kebanggaan baru lagi gitu, ada hal-hal yang bisa dia banggakan lagi. Nah itu akan membantu juga gitu. Tapi kalau nggak ada, yang di memori dia itu ya kebanggaan yang lama-lama itu tadi, dia akan berulang-ulang menceritakan kalau dulu dia jadi ini, kalau dulu dia jadi itu tuh begini, dia kesuksesan dia seperti apa. Nah itu mungkin hanya bagian kebanggaan dia. Kalau itu hanya cerita berulang, mungkin bagi yang mendengarkan seperti kaset diulang-ulang, diputar ulang-ulang, ya itulah ya memang mau gimana, memang ya itu hanya kebanggaan dia. Dan kalau tidak mengganggu mungkin ya biarkan saja seperti itu, paling dialihkan untuk pembicaraan-pembicaraan lain gitu kan. Dan kalau ada waktu ya siapkan waktu untuk mendengarkan dia bercerita tentang kebanggaan dia gitu loh. Oke, dokter. Ini kita terima penelpon dulu, dokter ya. Ada telepon. Selamat siang. Halo ya, selamat siang. Pro 1, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Iya, selamat siang. Dengan siapa, di mana? Dari Uju Desa Sako, Mbak. Oke, Pak Uju dari Desa Sako, yang mau ditanyakan, Pak? Iya, dok, bertanya sedikit Mbak ya, Pak dokter ya. Salah satu sebab marah tanpa sebab atau minder dan sebagainya itu apa termasuk digolongkan penyakit yang dokter sebut di atas tadi? Mungkin itu, Pak, dok. Itu pertanyaannya. Oke. Terima kasih, dok. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pertanyaan dari Pak Uju, dokter. Ya, pertanyaan yang bagus dari Pak Uju sendiri. Kita mesti evaluasi dulu. Ini sudah berapa lama dia marah tanpa sebab, ya kan, minder tanpa sebab. Terus kemudian apakah dia punya jabatan sebelumnya atau mungkin punya pekerjaan yang punya kebanggaan, misalnya dia bekerja di suatu perusahaan yang besar misalnya gitu kan. Nah, dia perusahaan nasional, internasional, tiba-tiba sekarang dia kehilangan pekerjaan itu, walaupun mungkin nggak ada jabatan, tapi pekerjaan yang prestisius, bisa jadi seperti itu. Terus kehilangan itu semua sekarang, atau dia pensiun, dia jadi kepala suatu instansi yang tiba-tiba dia pensiun misalnya. Dalam waktu pensiun ini terus timbul perubahan-perubahan itu, mulai dia merasa minder, terus kemudian tidak percaya diri, menarik diri. Itu termasuk gejala-gejala post power syndrome. Nah, apabila ini tidak bisa dia atasi, artinya dia mungkin belum bisa beradaptasi dengan situasi perubahan itu, dan itu berlangsung lebih dari 2 minggu, dan itu sudah mengganggu misalnya gangguan tidur dan gangguan yang lain-lainnya, ya itu bisa jadi sudah mulai masuk gangguan-gangguan post power syndrome yang perlu ditangani lebih lanjut lagi gitu.
Oke, itu dia penjelasan dari Dokter Pak Uju ya. Dokter, ini juga ada pertanyaan lagi dari WhatsApp kita. Boleh Iya. Ega dibacakan? Ini dari WhatsApp dari Ibu Intan nih dok, di skip. Dokter, apakah kepribadian tertentu nih, misalnya perfeksionis atau dominan, itu lebih beresiko terkena post power syndrome? Boleh dokter? Iya, ya orang-orang dominan memang cenderung dia merasa dia lebih dari yang lain, dia harus lebih dari yang lain, itu bisa gitu kan. Yang perfeksionis, ya perfeksionis kecenderungan orang ini akan timbul kecemasan kalau segala sesuatu tidak sesuai dengan ekspektasi dia, sesuai dengan keinginan dia. Jadi kalau dominan kemungkinan iya, dalam hal dia punya kecenderungan bahwa semua harus dia yang utama, harus didengarkan segala macam, itu mungkin bisa menyebabkan kondisi-kondisi itu. Tapi yang paling penting adalah apakah orang ini mempersiapkan diri untuk perubahan-perubahan yang ada. Apakah orang ini termasuk orang yang ambisius terhadap suatu jabatan itu? Apakah orang ini menganggap jabatan itu atau pekerjaan itu adalah hidup dia? Jadi dia hidup itu dengan jabatan atau pekerjaan sebelumnya itu benar-benar seperti menyatu dengan diri dia gitu. Begitu kehilangan itu dia akan timbul guncangan gitu loh. Jadi memang benar-benar hidup dia fokus dengan pekerjaan itu terus, dengan jabatan itu terus gitu. Jadi artinya dia kayak semua dicurahkan ke sana sehingga tidak ada kehidupan lain. Ya kan? Tidak ada kehidupan lain, pulang di pekerjaan semua masih dipikirin pekerjaannya, tidak ada interaksi sosial, tidak ada hobi-hobi yang lain. Itu lebih memungkinkan orang jatuh ke dalam kondisi post power syndrome tadi gitu loh. Ya kalau tadi soal kepribadian mungkin dengan kondisi yang dominan tadi ditambah dengan situasi-situasi yang tadi baru saya sebutkan tadi, ya bisa jadi resiko yang lebih besar untuk timbulnya post power syndrome tadi. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih dok, katanya kalau dari perspektif klinis nih dok, apakah post power syndrome ini sering terjadi pada laki-laki, perempuan, atau sebenarnya seimbang? Iya, kalau post power syndrome sih sebenarnya bisa terjadi pada siapa saja gitu loh. Memang kecenderungan laki-laki lebih sedikit lebih tinggi daripada perempuan. Ya cenderung kan memang laki-laki tadi lebih banyak juga yang dominan. Kalau perempuan kan cenderung kalau misalnya secara kepribadian dia punya peran ganda biasanya gitu kan. Baik peran sebagai ibu ataupun mungkin peran di luar gitu. Kalau laki-laki kan enggak. Gitu. Jadi kalau perannya banyak kan perannya di luar gitu. Kalau perannya ada yang merasa bahwa peran di luar itu adalah laki-laki harus di luar, perempuan harus di rumah misalnya. Kalau ada yang punya pemikiran begitu, nah itu juga dia begitu peran di luar nggak ada, nanti dia mungkin akan tidak bisa menerima perubahan peran yang berubah. Misalnya dia harus banyak di rumah, harus banyak membantu istri, harus banyak urusan-urusan yang seharusnya dikerjakan oleh menurut pandangan dia adalah pekerjaan rumah tangga. Itu juga akan jadi lebih riskan bagi dia untuk tidak bisa menerima perubahan situasi yang ada tadi gitu. Dan lebih besar juga kemungkinannya untuk kena post power syndrome itu sendiri dok ya? Iya, kalau kita lihat perspektifnya bahwa laki-laki dikondisikan untuk lebih mencari nafkah di luar. Nah, pandangan-pandangan itu akan membuat orang yang bersangkutan nanti akan merasa kalau dia nggak lagi punya peran di situ, itu akan membuat dia jadi kayak ya seperti tadi yang pertanyaan tadi, gejala-gejala minder, gejala-gejala penarikan diri. Nah, itu juga bisa terjadi karena mungkin dia merasa bahwa peran dia sebagai kepala keluarga yang mencari nafkah, yang punya pekerjaan dan sebagainya itu hilang gitu. Oke, dok, kita kan sering mengenal nih istilah dengan NPD itu sendiri. Kalau misalnya ada orang yang penderita NPD itu sebenarnya terkena post power syndrome-nya lebih cepat nggak dok?
Ya, sebenarnya sih tidak ada penelitian soal itu ya, soal apakah hubungan NPD dengan post-war syndrome. Saya sih belum pernah baca tentang apakah ada hubungannya. Tapi kalau kita lihat orang-orang NPD sendiri, dia kan cenderung untuk lebih ke fokus tentang diri dia, mencari validasi, ya kan, kebanggaan-kebanggaan diri dia. Kalau ada perhatian-perhatian dari orang-orang di sekitarnya, itu akan membuat dia merasa nyaman gitu kan. Nah, kalau dari konteks seperti itu, ya bisa aja bahwa orang-orang NPD cenderung pasti akan lebih rentan untuk mengalami itu. Karena apa? Begitu dia kehilangan posisi, kehilangan perhatian dari bawahan, kehilangan dari rekan-rekan kerja, itu akan membuat kebutuhan-kebutuhan akan perhatian, validasi dari orang-orang sekitarnya itu jadi akan berkurang gitu. Jadi mungkin saja menyebabkan kerentanan untuk terjadinya post-war syndrome tadi. Oke, dokter. Ini ada penelpon lagi, kita angkat sebentar, dokter. Pro 1, selamat siang. Halo, selamat siang. Terputus ya, mungkin bisa langsung lagi. Langsung saja di line telepon kita 082179279090, atau para pendengar juga bisa langsung komen ya Ga ya di live chat kita di YouTube Pro 1 Palembang. Mungkin ada pertanyaan lagi ya Ga? Oke, ini sebenarnya nih dok, post-war syndrome ini bisa hilang sendiri nggak sih dok, tanpa kita melakukan penanganan secara profesional gitu? Iya, ada beberapa memang bisa. Jadi di awal-awal dia pensiun atau di awal-awal dia tidak lagi menjabat, itu memang ada perubahan-perubahan seperti mungkin dia lebih minder, menarik diri, terus mungkin ada gangguan-gangguan kecemasan, gangguan tidur. Nah, itu biasanya kalau memang dia bisa menerima, terus kemudian lingkungannya cukup suportif ke dia, ya kan, terus dia bisa mengalihkan dari kesibukan-kesibukan yang lainnya, ini akan membaik, dia biasanya bisa membaik gitu kan, dengan sendirinya dia bisa membaik gitu. Oke, dari telepon lagi kita angkat. Dokter, selamat siang Pro 1. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, dengan siapa di mana? Dengan Oma Ana di Prabu Mul. Dengan Mbak siapa ya? Maaf ya. Hari ini ada Mbak Alvina, Oma. Kok ada dua gitu? Iya, satu oke. lagi ada Ega di sini. Iya, ada Alvina dan Ega hari ini. Oma mau bertanya apa hari ini? Boleh dong bertanya ya Mbak ya. Baik, silakan. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam, Oma. Salam sehat. Salam Selamat sehat. siang ya dok ya. Iya. Post-war syndrome ya dok ya. Iya. Iya. Katanya tadi ini ya mungkin sering terjadi untuk orang tua yang sudah pensiun ya. Nah, apakah ini bisa menyebabkan terjadinya gangguan jiwa terhadap seseorang itu dok gitu? Karena kan dia selalu berpikir, saya ini masih hebat, rupanya enggak. Jadi karena dia itu tidak lagi, jadi ada gangguan jiwanya gitu. Bisa enggak ya dok ya? Post-war syndrome ini jadi menyebabkan gangguan jiwa terhadap seseorang yang sudah lansia tadi gitu dok. Itu aja dok. Oke, terima kasih Oma ya. Terima Baik. kasih mbak-mbak cantik dua-duanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia dokter, pertanyaan dari Oma Ana. Silakan dokter. Ya, pertanyaan yang baik sekali, menarik sekali dari Oma Ana, bahwa apakah post-war syndrome bisa menyebabkan gangguan jiwa? Iya, sangat-sangat memungkinkan sekali orang yang mengalami post-war syndrome bisa mengalami gangguan jiwa. Tapi yang jadi masalah adalah sering yang bersangkutan tidak merasa fine-fine saja. Mungkin lingkungannya atau orang-orang terdekatnya yang dianggap tidak perubahan itu masih dianggap perubahan-perubahan wajar, perubahan adaptasi dari kesibukan, dari jabatan yang tertentu, kehilangan itu semua orang akan beradaptasi. Nah, apabila dia tidak bisa beradaptasi dengan baik, maka akan timbullah gejala-gejala
yang baik fisik ataupun psikologisnya gitu loh. Baik dari gejala ringan ataupun gejala berat. Gejala ringan mungkin bisa ada gangguan tidur, ya kan, sedikit kecemasan. Itu mungkin di awal-awal masih bisa ditoleransi dengan baik oleh yang bersangkutan atau lingkungan. Tapi apabila yang bersangkutan tidak bisa mentoleransi atau tidak beradaptasi dengan baik, tidak bisa resolusi dengan baik dari situasi itu, maka akan berlanjut dan kecemasan akan makin meningkat, keluhan-keluhan fisik makin meningkat, emosi makin tidak terkendali, terus kemudian penarikan diri makin terjadi, ya kan, terus bicaranya mungkin mulai timbul bicara yang tidak logis lagi. Nah, itulah yang disebut dengan mulai masuk ke dalam gangguan jiwa. Apabila sudah mulai timbul gangguan jiwa, ya sebaiknya memang diajak untuk berobat ke profesionalitas tadi gitu. Ada garansi nggak sih dok, berapa lama biasanya pasien itu membutuhkan waktu untuk pulih? Kalau misalnya dia belum masuk ke gangguan jiwa, ya biasanya tergantung kemampuan adaptasi dia dalam waktu minggu, dalam waktu 1-2 bulan. Kalau dia memang bisa beradaptasi dengan baik, dia bisa mengalihkan ke kesibukan-kesibukan lain, support dari keluarganya cukup baik, ya kan, mungkin tidak perlu sampai gangguan jiwa tadi. Tapi kalau sudah gangguan jiwa, ya tergantung gangguan jiwanya apa gitu loh. Kalau gangguan jiwanya misalnya gangguan kecemasan, ya tergantung ringan beratnya. Biasanya kalau dengan kecemasan, ya kita biasanya dalam hitungan bulan pengobatan dia membaik. Kalau depresi tergantung nanti berat atau ringannya gitu kan. Depresi umumnya memang pengobatan minimal 6 bulan sampai 1 tahun biasanya. Gitu. Oke, dalam kasus apa dok sebenarnya untuk mempertimbangkan penggunaan obat pada pasien sendiri? Ya, pertama apakah memang sudah dipastikan dia mengalami suatu gangguan jiwa, terus kemudian gangguan jiwanya kategori ringan atau berat. Kalau ringan mungkin tidak harus dengan obat-obatan, bisa hanya dengan psikoterapi saja, dengan perubahan-perubahan gaya hidupnya, dengan aktivitas-aktivitas sosial yang diperbanyak, dengan olahraga, itu bisa membantu memperbaiki gejala-gejala ringan yang ada tadi. Dia merasa hidup ini tidak ada gunanya lagi, dan atau mungkin emosinya sudah benar-benar tidak stabil, sudah mulai merusak baik diri sendiri ataupun lingkungan sekitarnya, yaitu mungkin sudah kategori berat yang perlu penanganan dengan obat-obatan tadi. Kalau selain obat-obatan dok, misalnya pasien ini mau kayak melakukan banyak aktivitas ataupun hal lain sebagainya, apa sih dok hal terpenting yang dipahami pasien tentang post power syndrome ini agar mereka lebih mudah pulihnya? Iya, mereka memahami bahwa mereka melihat situasi bahwa ada perubahan-perubahan yang harus mereka lihat secara objektif, bahwa sekarang ada perubahan, tapi perubahan itu bisa dilihat secara positif, bahwa mereka masih berguna, mereka masih bisa melakukan banyak hal yang baik itu untuk kepentingan diri sendiri, berguna bagi keluarga, berguna bagi masyarakat. Perspektif itu yang harus mereka pahami, mereka lihat, bukan hanya bahwa mereka tidak berguna lagi kalau tidak ada pekerjaan yang sama seperti yang dulu, ya kan? Atau bahkan mereka masih berasa seperti tadi pertanyaan, masih berasa seperti mereka masih bekerja di posisi yang dulu. Iya. Perspektif tentang perubahan situasi itu yang mungkin harus dipahamin di yang bersangkutan. Kita memberikan pandangan terutama dari profesional untuk memberikan pandangan bahwa oke, Bapak masih berguna kok, Bapak masih bisa melakukan banyak hal kok, tidak hanya harus sebagai kepala ini, kepala itu, ya kan. Nah,
mungkin masih bisa jadi ini, jadi itu. Mungkin Bapak bisa banyak hal yang bisa lakukan. Bapak punya pengalaman hidup yang panjang sebagainya, dan Bapak bisa salurkan pengalaman itu mungkin lebih luas, di lingkup yang lebih luas. Kemarin kan cuma di satu perusahaan aja, cuma di satu instansi aja. Nah, kalau sekarang kan Bapak bisa mungkin share untuk orang-orang yang lebih luas, misalnya kan di masyarakat. Nah, itu lebih banyak manfaatnya untuk orang lain, Pak. Misalnya seperti itu. Jadi sehingga dia punya pandangan yang lain bahwa dia masih berguna, dia masih banyak hal yang bisa dia lakukan untuk mengisi kehidupan dia ke depannya gitu. Oke, dokter, kalau di Palembang sendiri nih, Dok, kira-kira berapa banyak ya kasus di sepanjang tahun ini terkait post power syndrome ini sendiri, Dok? Ya, kalau data pasti tidak ada. Tapi kalau data pribadi saya berpraktek sebagai psikiater, memang dibilang banyak juga enggak, cuman ada aja, misalnya ada aja dalam waktu, misalnya dalam sebulan itu beberapa kasus yang dibawa oleh keluarga dengan gangguan-gangguan emosional, gangguan-gangguan tidur akibat dari perubahan-perubahan sikap yang ditunjukkan oleh seseorang yang memasuki masa pensiun atau kehilangan jabatan tertentu tadi gitu. Oke dokter, mungkin ini sesi pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri Indonesia Sehat pada hari ini. Kami ingin meminta Dr. Lemon untuk memberikan pesan atau saran bagi dalam hal kehidupan sosial yang dilakukan itu sebelum memasuki masa pensiun gitu kan, dan sudah menyiapkan aktivitas-aktivitas apa yang akan dilakukan. Jangan pernah pensiun, tapi lakukanlah aktivitas setelah pensiun sesuai dengan kemampuan yang ada, sehingga diri tetap merasa berguna, tetap merasa bahwa ada hal-hal yang jadi motivasi untuk melakukan kegiatan sehari-hari, sehingga tidak merasa ada kejenuhan atau tidak merasa ada kehampaan dalam kehidupan setelah pensiun tadi gitu. Oke, itu dia statement dari Dr. Leman yang mungkin helpful ataupun membantu sekali untuk para pendengar Pro 1 RRI Palembang hari ini. Iya, betul sekali. Dan sayang sekali ya, kita sudah sampai di penghujung perbincangan Palembang Sehat pada siang hari ini. Dan terima kasih banyak juga untuk Dr. Leman yang sudah berbagi penjelasan dan tentunya sangat bermanfaat nih untuk pendengar kita dimanapun berada. Iya, oke. Dan hari ini juga kita sudah bahas, kita akan kembali mengenai post power syndrome yang sudah kita diskusikan bersama Dr. Leman tadinya. Oke, dan pada pukul 11 nanti juga kita akan menghadirkan dinamika olahraga yang akan disiarkan oleh Pro 3 RRI ya Vina. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kesibukan boleh mengejar, tapi kesehatan jangan sampai tertinggal. Indonesia Sehat. Indonesia Sehat hadir membawa informasi, solusi, dan inspirasi untuk hidup sehat di era modern. Dari pola makan, olahraga, kesehatan mental, sampai kebiasaan sehari-hari yang sering kita anggap sepele. Kesehatan masyarakat mulai dari kita, dari sekarang, dari hal kecil. Dengarkan Indonesia Sehat, karena generasi kuat tercipta dari generasi yang peduli pada kesehatannya. Hadir setiap Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat.